Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin yang insya Allah tetap istiqomah dengan keislamannya sampai dengan hari berbangkit kelak. Baik anak soleh, marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Baik anak soleh, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Hari ini kita akan merangkum semua materi pelajaran di tema 4. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui semua rangkuman pelajaran di tema 4. Baik. Materi tema besar kita adalah tentang globalisasi. Otomatis kita akan mempelajari tentang globalisasi. Nah anak soleh, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia atau global. Dapat juga diartikan tidak adanya batas antar negara satu dengan negara lainnya. Proses globalisasi sangat cepat perkembangannya. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju anak soleh. Terus Ustadz, apa sarana-sarana yang mendukung globalisasi? Kita tidak akan mudah mencapai proses globalisasi apabila tidak ada sarana-sarana yang mendukung. Apa saja itu? Pertama adalah internet. Internet. Ini penting sekali agar kemudian semua informasi perkembangan maupun pemesanan dapat dilakukan secara cepat. Jadi yang diperlukan adalah internet. Setelah internet apa lagi? Setelah internet adalah smartphone atau telepon seluler yang canggih, sehingga dapat mengirimkan video, gambar, maupun hal-hal yang bersifat mendukung terjadinya transaksi dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui berita di negara luar dengan menggunakan smartphone kita. Ada terjadi kasus demonstrasi, terjadi pembunuhan dan lain sebagainya melalui smartphone kita. Apalagi yang mendukung? Kita bisa mengetahui produk-produk di negara luar. Kita menginginkan produk-produk itu, tapi apalah daya apabila tidak ada transportasi. Maka sarana yang paling mendukung selanjutnya adalah transportasi modern. Kan tidak mungkin kita akan mengandalkan kuda, sebab jangan sampai melewati samudra. Kuda memang bisa berenang, tetapi tidak bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Maka oleh sebab itu dibutuhkan mode transportasi yang modern, seperti pesawat, kapal, kereta api, dan lain sebagainya. Terus yang mendukung berikutnya adalah energi listrik. Sekarang anak soleh, kita akan mengalami kesusahan apabila tidak mendapatkan akses listrik. Oke? Sarana-sarana yang mendukung globalisasi. Pertama internet, jaringannya 3G, 4G, 4G,5, 5,5 dan lain sebagainya. Smartphone, transportasi modern, dan kemudian energi listrik. Nah, apa bukti adanya globalisasi? Kira-kira apa bukti adanya globalisasi? Pertama adalah contohnya masakan khas dari Italia
Apa makanan khas Italia? Pizza. Sekarang semakin banyak dijual di pasar sekitar kita. Yang kedua, apalagi bukti adanya globalisasi dalam menyelesaikan tugas. Kadang kita mencari informasi di internet. Kemudian dengan internet kita dapat mengetahui kondisi dan situasi bahkan cuaca dari negara lain. Cuaca saja dapat kita ketahui. Mau berlibur di Jepang deh, tapi aku ingin tahu di sana lagi musim apa ya. Kemudian cari search. Bulan Juli sampai bulan Agustus. Musim apa? Apakah musim kemarau? Apakah musim dingin? Ataukah musim salju? Terus anak soleh, kira-kira usaha apa dalam menghadapi globalisasi? Dalam menghadapi globalisasi yang harus kita lakukan adalah menyeleksi. Ini yang paling penting. Menyeleksi budaya asing berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain itu, harus berpedoman kepada Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan bangsa. Selain itu juga harus kita sikapi antara lain. Apa yang harus kita sikapi? Yang pertama adalah menyeleksi pengaruh baik dan pengaruh buruk. Kita harus pilih mana pengaruh baik dan mana pengaruh buruk. Makanya sebentar kita akan bahas tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Yang kedua, sikap waspada dan antisipatif. Yang ketiga, mempertebal rasa nasionalisme. Yang ketiga. Yang keempat, mengimbangi perkembangan iptek dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, mempertahankan nilai-nilai kepribadian bangsa. Ya, itu usaha menghadapi globalisasi. Kenapa kita harus berusaha untuk menyeleksi budaya asing dan kita berusaha untuk menghadapi globalisasi ini dengan benteng yang kuat berupa keimanan dan ketakwaan dan norma-norma budaya? Jawabannya adalah karena globalisasi bukan cuma mendatangkan dampak positif, akan tetapi juga mendatangkan dampak negatif. Dampak positif. Ini dampak positif. Dampak positif globalisasi. Pertama, dapat mengembangkan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, perdagangan tidak mengenal batas negara dan lebih luas. Kita bisa mengekspor. Apa itu mengekspor? Mengirim. Mengekspor. Itu mengekspor berarti mengirim. Berarti dari dalam keluar. Atau mendatangkan. Mendatangkan itu mendatangkan barang dari luar masuk ke dalam, itu namanya impor. Apa yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah ekspor. Kita mengekspor karena sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak. Pertama tadi mengembangkan iptek. Yang kedua, perdagangan tidak mengenal batas negara dan lebih luas. Kita bisa mengekspor dan mengimpor barang. Yang ketiga adalah memudahkan berbagai kegiatan manusia. Yang keempat, berbagai budaya asing memperkaya budaya lokal. Yang kelima, menambah wawasan masyarakat. Menambah wawasan masyarakat, mengembangkan iptek, perdagangan lebih leluasa, tidak mengenal batas wilayah, memudahkan kegiatan kita, berbagai budaya yang dapat memperkaya budaya kita sendiri. Itu dampak positifnya. Terus dampak negatifnya apa, Ustaz? Dampak negatifnya adalah pertama, tradisi sopan santun semakin pudar. Ini negatif. Munculnya sikap individualisme menimbulkan ketidakpedulian orang di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak soleh, Ustadz itu tadi malam nih kejadiannya. Ada orang kecelakaan, bersinggungan motor. Akan tetapi apa yang terjadi, Ustadz? Lihat, mereka sibuk memfoto dan sibuk mendebat. Apa yang harus kita lakukan? Padahal yang harusnya pertama mereka lakukan adalah memberikan pertolongan. Misalnya
mengetes apakah orang itu yang kecelakaan itu masih sadar atau tidak. Kemudian mengangkat dia atau mencarikan transportasi untuk dibawa ke pusat kesehatan, rumah sakit kah atau puskesmas. Begitu. Ini Ustadz lihat ada yang foto-foto, ada yang ribut-ribut. Ini kita mau apakan dan lain sebagainya. Ingat anak soleh, sikap itu adalah sikap individualisme. Ingin diakui, ada yang kecelakaan, foto-foto. Nauzubillah min dzalik. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menolongnya. Apalagi contoh sikap individualisme yang lainnya. Misalnya ada orang lagi kerja bakti anak soleh di depan kita, tapi kita lagi asik main game, PUBG, Free Fire dan lain sebagainya. Itu juga menimbulkan sikap individualisme karena adanya globalisasi. Apa contohnya itu? Sikap individualisme mengalahkan itu. Sikap main game itu mencerminkan sikap individualisme yang berhubungan dengan globalisasi. Game itu anak soleh adalah produk globalisasi. Dan ketika kalian main game, Ustadz tanya, Ustadz yakin bahwa biar umi dan abinya kalian memanggil kalian bilang, sebentar umi, sebentar abi, saya selesaikan dulu game. Itu juga sikap individualisme. Ingat anak soleh, main game diperbolehkan asal dalam batas yang wajar. Kalau main gamenya 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 5 jam dalam satu hari, itu namanya keterlaluan. Oke. Main game itu ya 5-10 menit, paling lama 20 menit tidak apa-apa. Ya. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah timbulnya budaya konsumtif. Membuli semua benda sesuai keinginan bukan kebutuhan. Kita lihat, bagus ya nih, Shopee. Langsung beli semua yang kalian senangi, yang kalian sukai. Yang keempat, kurangnya pemakaian produk dalam negeri. Produk dalam negeri ketinggalan zaman. Nauzubillah min dzalik. Padahal produk dalam negeri sudah mengikuti perkembangan zaman. Bahkan banyak produk dalam negeri yang berkualitas tinggi. Itu boneka Barbie diproduksi di mana? Di Indonesia, anak soleh. Di Indonesia. Ini juga nih. Yang kelima, kesenian tradisional kurang diminati kalangan muda. Tari-tarian sekarang banyak yang tidak mengetahui. Tapi kemudian kalau dance, dapat diketahui dengan mudah. Yang keenam, masuknya perusahaan asing mematikan pedagang lokal dan mencemari lingkungan. Ini harus kita antisipasi, ya. Oke? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, wilayah Indonesia, negara Indonesia berada dalam lingkup negara Asia Tenggara. Maka oleh sebab itu harus ada organisasi yang menangguhinya. Organisasi yang menangguhinya adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Southeast itu artinya Tenggara. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kerjasama multilateral itu adalah, lihat ini anak soleh. Kerjasama regional ini terdiri dari 10 negara dilambangkan dengan 10 ikat batang padi. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini merupakan kerjasama multilateral. Apa itu kerjasama multilateral? Kerjasama multilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan lebih daripada 2 negara. Kerjasama bilateral itu kerjasama antar 2 negara. Ingat, multilateral banyak negara. Bilateral antar 2 negara. Oke? Apa saja bentuk kerjasama? Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Apa saja itu? Mendirikan industri untuk kebutuhan kawasan ASEAN dan ekspor. Yang kedua, perdagangan bebas atau AFTA. Perdagangan bebas.
AFTA itu singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas. Kalau di bidang pendidikan, kerjasamanya adalah pertukaran pelajar dan pemuda, ada program beasiswa luar negeri. Kira-kira anak soleh, apa peran serta Indonesia di bidang regional ASEAN? Peran serta Indonesia adalah yang pertama, menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi. Konferensi tingkat tinggi ASEAN. Apalagi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games. SEA Games itu artinya seperti Olimpiade, lomba olahraga tingkat Asia Tenggara. Itu SEA Games. Ada ASEAN Games. ASEAN Games itu untuk tingkat wilayah negara Asia. Semua wilayah negara Asia, itu ASEAN Games. Kalau SEA Games itu hanya wilayah Asia Tenggara. Ada berapa sih negara di Asia Tenggara? Ada 10 negara. Malaysia contohnya, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam. Itu semua negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, apa peran serta Indonesia sebagai kantor sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Jadi sekretariat ASEAN ada di Jakarta. Nah, anak soleh, tadi materi IPS dan PKN. Selanjutnya anak soleh, kita akan beralih ke pelajaran IPA. Energi listrik. Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran berupa kabel dan tembaga. Kabel tembaga maksudnya. Ini energi listrik. Energi yang timbul karena adanya arus listrik. Arus itu berarti sesuatu yang mengalir melalui medium tertentu. Jadi energi listrik itu mengalir melalui media berupa kabel tembaga. Oke? Atau sekarang namanya serat optik. Nah, sumber utama energi listrik. Apa saja sumber utama energi listrik? Sumber utama energi listrik yaitu pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga diesel, ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga bayu itu artinya angin. Ada pembangkit listrik tenaga surya itu berarti memanfaatkan energi cahaya matahari. Ada lagi PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTU itu dihasilkan dari pembakaran batu bara. Nah, contoh PLTA misalnya PLTA Jatiluhur, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, PLTA Musi di Bengkulu. Itu pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak soleh pasti kalian bertanya-tanya, kira-kira komponen utama pada semua pembangkit listrik itu apa? Komponen utamanya adalah turbin. Sesuatu yang dapat digerakkan, itu namanya turbin. Kayak gir-gir itu yang bergerak. Misalnya angin itu angin itu dibantu oleh kincir angin. Kincir angin itu dia menggerakkan turbin berupa gir-gir. Karena dia menghasilkan gir-gir itu menghasilkan energi gerak yang berputar konsisten. Kemudian energi gerak itu dihubungkan dengan generator atau dinamo. Generator atau dinamo itu berfungsi sebagai mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Seperti itu. Nah, ada lagi pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro itu anak soleh sama dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Apa
Dia memanfaatkan apa? Dia memanfaatkan energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi pilihan atau pendukung. Dia berperan sebagai pengganti dari energi utama. Sekarang orang-orang menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan minyak bumi. Minyak bumi itu anakku yang soleh, suatu saat akan habis. Sedangkan air, angin, gelombang laut itu bahkan hampir tidak habis, tidak pernah habis. Ya. Berikut Ustaz akan jelaskan ya. Begini skema cara kerja PLTA. Perhatikan baik-baik. Ini air. Air dia mengalir ke katup, dia menggerakkan turbin. Ini nomor 8 ini namanya turbin. Ini nomor 8 ini namanya tidak kelihatan ya. Ini nomor 8 namanya turbin. Air mengalir menggerakkan turbin. Turbin kemudian ini karena dia berfungsi untuk berputar, bergerak, dia menggerakkan generator. Generator ini anak soleh, ini nomor 8 ini. Ini nomor 9. Generator ini alat untuk mengubah energi kinetik, energi gerak menjadi energi listrik. Karena sudah diubah menjadi energi listrik anak soleh, otomatis alirannya tidak stabil. Kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Maka harus dihubungkan dengan transformator. Ini gambar nomor 10 namanya transformator. Transformator itu apa? Alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Setelah dari transformator, kemudian dihubungkan kepada menara transmisi untuk disalurkan ke rumah warga. Oke? Air mengalir menggerakkan turbin menggerakkan generator atau dinamo. Generator atau dinamo itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian di arus listriknya itu dihubungkan pada transformator. Transformator itu mengubah tegangannya agar stabil. Kemudian dialirkan ke menara transmisi. Sehingga sampailah ke rumah masyarakat. Nah, anak soleh, ternyata negara Indonesia ini adalah negara yang boros penggunaan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, bahkan dengan negara maju. Maksudnya tinggi dalam angka boros penggunaan energi listrik. Terus, apa saja dampak pemborosan energi listrik? Dampak pemborosan energi listrik apa saja? Terjadinya kenaikan permukaan air laut karena terjadi pencairan es kutub. Ternyata dampak apabila kita melakukan pemborosan energi yang terus-menerus anak soleh akan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global itu dapat menaikkan permukaan air laut karena es kutub itu mencair. Habis itu apa lagi? Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Kenapa ini bisa meningkatkan fenomena cuaca ekstrim? Kita bisa rasakan sekarang. Kita tidak bisa tebak. Sekarang musim apa? Musim apa sekarang anak soleh? Musim kemarau atau musim hujan? Kita sudah merasakan panas tapi tiba-tiba hujan. Ini namanya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Hilangnya gletser. Gletser itu artinya bukit es yang tinggi di daerah kutub. Gletser itu anak soleh dikatakan juga sebagai es abadi. Kalau hilangnya gletser itu anak soleh berarti akan mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan penghematan agar kemudian kita dapat melakukan penghematan energi listrik? Ini caranya.
membatasi waktu menonton TV, mematikan kipas angin dan pendingin ruangan ketika udara sejuk, mencabut kabel, jangan membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop tetap tersambung, menggunakan lampu dengan daya lampu yang kecil, mematikan skala lampu ketika kondisi ruangan cukup cahaya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan kita yang dapat menunjang agar kita dapat menghemat energi listrik. Salah satunya lagi memasang daya listrik di ruang sesuai keperluan, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil, mengganti lampu dengan lampu hemat energi, menggunakan alat elektronik secara bergantian, dan memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Makanya di rumah kita usahakan ada ventilasi ataupun jendelanya yang dapat mengalirkan atau mentransmisikan itu cahaya matahari sampai ke dalam rumah. Begitu anak soleh. Sehingga tidak perlu lagi menjalankan lampu pada siang hari. Ada 3 jenis lampu yang beredar, yaitu lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Lampu pijar itu biasanya itu anak soleh kita lihat yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning dia dipakai untuk menerangi. Sekarang dipakai untuk menerangi dalam penetasan ayam. Itu namanya lampu pijar. Dia berasal dari pemanasan filamen sejenis logam sehingga menghasilkan cahaya. Itu lampu pijar. Ada lagi namanya lampu neon. Lampu neon itu biasa yang panjang anak soleh. Panjang dan cahayanya warna putih. Merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pendarahan fosfor karena adanya radiasi ultraviolet dari uap atau gas merkuri yang teraliri listrik. Yang terakhir adalah lampu LED. Ini lampu LED sekarang banyak beredar di masyarakat. Light emitting diode. Ini merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya dioda atau diode. Dan anak soleh, yang paling hemat dan paling murah untuk dapat digunakan karena menggunakan daya yang paling rendah atau watt yang rendah, itu adalah lampu LED. Maka oleh sebab itu anakku sekalian, Ustadz bukan ingin mengiklankan produk, akan tetapi yang ingin Ustadz sampaikan bahwa yang harusnya kita gunakan di rumah-rumah adalah lampu LED. Kalau perlu beli lampu sekarang yang LED, lampu LED. Kenapa? Karena cahayanya lebih terang, walaupun harganya lebih mahal, tetapi daya tahannya lama dan daya yang digunakan sedikit, sehingga pengeluaran semakin kecil. Begitu ya. Suruh orang tuanya untuk kemudian minta sama orang tuanya, bukan suruh ya, meminta sama orang tuanya. Ayah, ibu, ayo kita gunakan LED, lebih hemat. Nah, begitu. Reklame. Macam-macam reklame. Anak soleh, Ustaz sudah ajarkan macam-macam reklame. Ada reklame berdasarkan jenisnya. Berdasarkan tujuan pembuatnya. Tujuan pembuatnya misalnya reklame komersil. Reklame komersil itu anak soleh dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Sedangkan reklame non komersil biasanya di barang dan jasa itu yang berkaitan dengan keuntungan. Ada keuntungan. Beli produk saya. Ada keuntungan. Sedangkan non komersil dia tidak ada keuntungannya dalam bentuk materi, akan tetapi bisa kita bilang dia sesuatu yang bersifat sosial. Misalnya, contohnya, wujudkan generasi hebat bebas narkoba. Ini dia berisi himbauan-himbauan. Kalau komersil, ada iklan-iklannya di belakang, seperti itu. Jenis-jenis reklame. Ada poster, ada iklan. Iklan ini dibuat di media cetak maupun elektronik. Biasanya di koran-koran itu halaman-halaman nomor 7. Iklan mobil. Kalau di televisi kita lihat banyak sekali jenis iklan.
Ada lagi namanya spanduk. Spanduk itu dibuat dari kain. Ditempel di depan gerbang. Selamat datang. Ada lagi brosur. Brosur itu anak soleh selebaran. Dia biasanya 1 atau 2 halaman berisi produk dan lain sebagainya. Ada lagi namanya baliho. Baliho itu dibuat besar anak soleh. Dibuat dengan menggunakan bambu atau tiang-tiang. Tetapi ada juga baliho yang menggunakan tiang besi. Itu yang pokoknya yang besar dia baliho. Iklan yang paling besar dan sering kita lihat di samping jalan. Ada buklet. Ada buklet itu dalam bentuk buku anak soleh. Iklan-iklan atau reklami dalam bentuk buku itu namanya buklet. Ingat ada poster. Poster itu yang biasanya kita lihat di samping kelas, poster pahlawan. Ada iklan. Ada spanduk. Spanduk selamat datang. Ada yang kita lihat di depan gerbang sekolah itu namanya spanduk. Ada selebaran atau brosur. Kita lihat itu selebaran atau brosur disebar-sebarkan sama orang. Dia biasanya berisi daftar rincian harga dengan gambar-gambar barangnya. Itu brosur. Ada baliho di pinggir-pinggir jalan banyak sekali. Buklet dalam bentuk buku. Apa perbedaan brosur dan poster? Brosur dia itu anak soleh berisi rincian penjelasan. Ada gambar, misalnya ada gambar, di bawahnya ada harga. Banyak sekali. Biasanya dia 2-3 halaman. Kalimatnya panjang dan jelas, biasanya lebih daripada 1 halaman. Biasa diletakkan di counter atau meja untuk promosi. Itu namanya brosur. Sedangkan poster, ini berisi ajakan atau himbauan. Kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Hanya 1 halaman, biasanya ditempel di tempat yang banyak orang melihat, termasuk di dinding kelas kita. Oke, itu namanya perbedaan antara brosur dan poster. Sekarang tugas. Tugas yang cuma 7 nomor. Apa ini maksud dengan globalisasi? Apa dampak positif dan negatif globalisasi? Mengapa kita harus hemat listrik? Apa ini maksud dengan kerjasama bilateral dan multilateral? Ustadz tadi sudah singgung. Bagaimana proses pembangkitan listrik tenaga air? Tadi itu air mengalir, menggerakkan turbin menggerakkan generator mengubah energi kinetik menjadi energi gerak, dihubungkan ke transformator dihubungkan ke pusat transmisi berupa tiang-tiang listrik. Dari tiang listrik itulah kemudian dibagikan ke rumah warga. Ustaz sudah beritahu ini. Terakhir, apa bedanya brosur dan poster? 7 nomor saja. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian rangkuman pelajaran di tema 4. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.